apa sih sexual self itu, dan mungkin Hmm. ada salah kaprahan apa sih yang biasanya ada di em, pengertian orang pada umumnya. Hmm. Mungkin kita mulai dari misconception atau kesalah kaprahan dulu kali ya. Paling menarik yang ini. Ah, soal soalnya mungkin em, pada para pendengar kalau sudah mendengar kata-kata seks langsung deh tuh keluar, wah, the action of sex. Hmm. Jadi ini hanya salah sexual act dan sexual preference itu hanya again salah satu faktor dari sexual self. Dan sexual self itu lebih bigger dan lebih luas dari the action. Intinya kita semua tuh ada konsep namanya sexual self dan ini adalah sebuah konstruksi jati diri yang sangat amat multidimensional. Nah, contohnya nih, misalnya ada seorang anak perempuan, dia terlahir sangat energetik dan ekstrovert, tapi dia grow up dan dibesarkan di kebudayaan dan keluarga dan lingkungan di mana anak perempuan ini selalu dituntut untuk lemah lembut. Tentunya mungkin ini contoh aja ya, ada beberapa yang menjadi pertentangan batin misalnya. Mungkin dia merasa shameful Hmm. eh, atas dirinya yang naturally energetic tapi nggak bisa lemah lembut. Ya, untuk klien-klien yang Dian bantu selama ini yang specifically datang karena masalah sensualitas dan seksualitas, biasanya conditioning ini impactnya seperti apa? Terus masalahnya tuh mereka biasanya bentuknya seperti apa? Tentunya banyak ya, cuma there common uh, problems that they come to you with. Would you share more about it? Mereka tuh mulai yang, Dian aku nggak pengen having affair, tapi aku nggak puas sama kehidupan seksualku. Aku rasanya tuh semuanya serba salah. Yang dulunya bisa saya tolerate, yang dulunya oke, sekarang nggak oke lagi. What's Hmm. going on with me? Hmm. Yang baru mulai married, mereka datang dengan masalah vaginismus. So, vaginismus ini adalah kondisi di mana vagina tighten up gitu bahasa Indonesianya tuh apa ya? Nggak bisa relax dan nggak bisa buat penetrasi. Penetrasi, oke. Ya, sebenarnya vaginismus itu juga ada protective factor kan. Ya, ya. Kalau kita mau ngomong soal intergenerational trauma, bagi kita yang pernah dulu dijajah Jepang, Mhm. em, kalau misalnya vaginismus mungkin yang membantu nenek moyang kita supaya nggak kena kekejaman dari Jepang. Hmm. So there's a protective mechanism, but the trauma can be stored. Dari segi subconscious mind reprogramming, we touch it with a lot of respect. Ya, We only get the information necessary and not the whole thing. ya. Nggak perlu diadul-adul, nggak perlu karena No, this is very disrespectful towards the ancestors potentially ya, that went through ya. it. But there are certain things, ada hal-hal yang mesti kita sentuh karena berimpact kepada kehidupan kita hari ini kan. Jadi Mm-mm. kehidupan klien saya hari ini. Pernah nggak sih memikir bahwa mungkin your ancestor is looking at you and they want to see you are healed because you know for you to be here, your ancestor yang ke belakang had ensured the survival Ya, of your untuk anak keturunannya. ya. Ini kayak pejuang kemerdekaan kan? Bener, dan Ya, mereka juga nggak kepengen ngelihat anak cucunya menderita kan? iya, udah gue capek-capek mau Iya, berjuang kayak gitu, masa lu malah ikut ja- berjuang kayak gue, gimana sih gitu iya. kan? So they want to release you, they want to release you from the shackle of their trauma. They didn't know any better. Zaman dulu kan belum ada science seperti ini, belum ada zaman dulu kan belum ada teknik-teknik Mm. yang sekarang segala macam. Dan sekarang mungkin dia ngelihat, you know what? I want to help you to liberate this from the shackle. You don't have to carry this anymore. No, exactly Jadi that. terus tiba-tiba dia anak keturunannya ketemu Mbak Astuti. Terus yang oke,
There you go, you know. This is one of your first key to Yes. liberate.